Shalom semuanya. Wahyu 3 ayat 11 berkata, Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Pesan Tuhan yang begitu kuat tentang aku datang segera. Untuk pertama kalinya saya terima tahun 2009. Pada waktu itu saya gemetar, bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan akan lakukan dan apa yang harus kita lakukan. Tuhan tidak segera menjawab. Sekitar 6 bulan kemudian Tuhan berkata, Aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan. Pada waktu aku mencurahkan rohku akan terjadi seperti yang terdapat dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Akan ada 3 tanda yang terjadi. Tanda pertama, anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai secara luar biasa. Ayat 28 dan 29. Yang kedua, akan terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa. Ayat 30 dan 31. Dan yang ketiga, akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Haleluya! Tuhan memberikan nama pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Hari-hari ini Tuhan kembali berbicara kepada saya tentang aku datang segera. Saya merasakan dengan gemetar seperti yang terjadi pada tahun 2009. Saya terus-menerus dengan bertalu-talu berkata kepada Tuhan, Tuhan, berilah kepada saya kepekaan lebih lagi untuk mengerti isi hati Tuhan. Tuhan berbicara melalui Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terfahami. Hal-hal yang tidak kau ketahui. Saya berseru-seru dalam doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama siang dan malam. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, Holy, Holy, Holy. Holy, Holy, Holy. Holy, Holy, Holy. Holy, Holy, Holy. I want to see you. Hari-hari ini Tuhan berbicara melalui pesan Tuhan Yesus kepada jemaat di Philadelphia. Pesan Tuhan Yesus kepada kita. Yang pertama, Dia, Tuhan Yesus, adalah yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Karena itu mata kita harus tertuju kepada Dia. Mengandalkan Dia. Fokus hanya kepada Dia. Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Philadelphia, Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku.
Kalau kita menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal namanya, maka Tuhan akan berkata kepada kita, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Pintu yang selama ini tertutup akan dibuka oleh Tuhan. Mungkin itu pintu pelayanan, pintu pekerjaan, pintu persoalan yang tidak kunjung selesai, dan yang lain-lain. Menyangkal namanya bukan hanya dengan mulut saja, tapi juga dengan perbuatan kita. Kalau perbuatan kita tidak sesuai dengan iman kita sebagai orang percaya, orang akan bertanya, apakah kita itu pengikut Kristus atau bukan? Ini bisa dikatakan kita menyangkal namanya. Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Philadelphia, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kalau kita menuruti firman Tuhan untuk tekun menantikan kedatangan Tuhan, Tuhan berjanji akan melindungi kita dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Sesuai dengan referensi Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, seri The Full Life Study Bible, yang mengatakan, mereka yang menjadi pemenang sebelum hari itu tiba akan dilindungi dari hari pencobaan melalui pengangkatan atau rapture. Haleluya! Kalau kita melihat keadaan dunia saat ini, kita harus percaya bahwa kita sedang menuju hari pencobaan itu. Dan akan terus makin hebat. Orang yang hidup pada saat Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua pasti mengira bahwa hari pencobaan yang menimpa seluruh dunia seperti yang dimaksudkan kepada jemaat di Philadelphia sedang terjadi. Tetapi nyatanya hari pencobaan itu tidak terjadi. Hal ini dapat diterangkan sebagai berikut. Pada saat Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatangannya dan tanda akhir zaman? Salah satunya Tuhan Yesus menjawab dalam Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Pada zaman itu, Injil diberitakan di seluruh dunia. Pasti tidak masuk akal. Bagaimana untuk melakukannya? Tetapi akhir-akhir ini, terutama setelah COVID-19, penggunaan media sosial begitu meluas, sehingga pemberitaan Injil ke seluruh dunia sangat masuk akal. Mungkin hari-hari ini sudah terjadi. Kita tidak tahu. Yang jelas, kalau ada pencobaan yang datang ke seluruh dunia seperti yang terjadi saat ini, kita harus percaya ini merupakan permulaan dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat di Philadelphia. Kita juga harus percaya kita akan dilindungi dari pencobaan itu melalui pengangkatan. Tadi dikatakan yang akan ikut dalam pengangkatan adalah mereka yang keluar sebagai pemenang. Mengenai pemenang ini, Tuhan Yesus berkata, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat.
siapa yang menang, artinya yang melakukan perintah Tuhan itu, akan masuk surga. Seperti pesan Tuhan Yesus mengenai jemaat di Philadelphia, di mana mereka menuruti firman Tuhan untuk tekun menantikan kedatangannya. Itu juga yang harus kita lakukan supaya menjadi pemenang, sehingga kita ikut dalam pengangkatan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Hal-hal yang harus kita lakukan supaya menjadi pemenang. Yang pertama, kita harus berjaga-jaga. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus, Alkitab katakan, tentang hari dan saat itu, tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Akan tetapi, tanda-tanda kedatangannya, Tuhan Yesus sudah memberitahu. Sesuai dengan tanda-tanda kedatangannya, maka waktunya sudah sangat-sangat singkat. Apalagi hari-hari ini Tuhan Yesus berpesan, "Aku datang segera." Karena itu kita harus berjaga-jaga. Kita harus siap sedia. Karena Tuhan Yesus datang pada saat yang tidak kita duga. Hal yang kedua, agar kita menjadi pemenang, seperti yang terdapat di dalam Matius 24 ayat 46 dan 47 yang berkata, "Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tuannya itu akan memberi dia wewenang atas segala miliknya." Menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kita harus tetap melakukan tugas-tugas kita seperti dia akan datang 1000 tahun lagi. Tetapi kita berjaga-jaga seperti nanti malam dia datang. Jadi jangan ada yang berpikir Tuhan Yesus akan segera datang. Buat apa saya melakukan tugas dengan sungguh-sungguh? Karena semuanya itu akan ditinggalkan. Itu tidak benar. Lakukan tugas yang diberikan itu dengan sungguh-sungguh. Sehingga pada waktu dia datang, kita akan mendapat upah. Yang mau katakan amin? Sesuai dengan Matius 24 ayat 48 dengan 51, kita diingatkan agar tidak menjadi hamba yang jahat, yang berkata di dalam hatinya, "Tuanku tidak datang-datang." Ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Pada saat tuannya datang, pada saat yang tidak disangkanya, maka tuannya akan memenggal dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Ini peringatan serius buat orang-orang percaya yang menganggap kedatangan Tuhan masih lama sehingga dia tidak berjaga-jaga. Hidup yang sembrono, hati-hati supaya tidak masuk neraka. Hal yang ketiga, agar kita menjadi pemenang, adalah jangan terjebak dengan tipu daya kekayaan, kenikmatan hidup, dan kekhawatiran dunia. Ini akan membuat kita tidak berbuah. Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah tukang kebunnya.
Setiap carang padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap carang yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Pada saat carang dipotong, dia akan jatuh ke tanah dan menjadi kering. Kemudian akan dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Orang yang tidak berbuah akan dicampakkan ke dalam neraka. Karena itu kita harus berbuah. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15:8, dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak, dan menunjukkan kamu adalah murid-murid-Ku. Galatia 5:22-23 berkata, namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Orang yang berbuah akan terus dibersihkan. Perhatikan ini. Agar lebih banyak berbuah. Kita terus akan dikuduskan melalui Roh Kudus, firman Allah, dan juga proses. Kita akan menjadi serupa dengan gambar Yesus. Artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Hanya murid Tuhan Yesus yang masuk surga. Yesus, ku cinta Kau, cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap hati. Hal yang keempat, agar kita menjadi pemenang, adalah kita harus memiliki kasih yang semula. Dalam Wahyu 2 ayat 1-7, Tuhan Yesus memberikan pujian kepada jemaat Efesus. Karena yang pertama, mereka tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa mereka telah menguji yang menyebut dirinya rasul. Tapi tidak demikian. Mereka mendapati orang-orang jahat itu pendusta. Yang kedua, mereka tetap tabah, sabar menderita karena namaku, kata Tuhan Yesus, dan tidak mengenal lelah. Dan yang ketiga, membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga Tuhan Yesus benci. Kalau melihat hal ini, jemaat Efesus adalah jemaat yang luar biasa. Meskipun demikian, setelah memberikan pujian, Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Efesus, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Kita harus menggarisbawahi apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa sebaik apapun kita melayani pekerjaan Tuhan, tetapi kalau tidak didasari oleh kasih yang semula, Tuhan Yesus akan berkata, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak, aku akan datang dan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Sesuai dengan referensi Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, seri The Full Life Study Bible,
Yang dimaksudkan dengan aku akan mengambil kaki Dianmu adalah menolak dan mengeluarkan dari dalam kerajaannya. Dengan perkataan lain, artinya akan masuk neraka. Karena itu kita harus menjaga agar kita selalu dalam kondisi kasih yang semula. Agar kita ikut dalam pengangkatan. Kasih yang semula adalah kasih pada saat kita baru bertobat dan mengalami kelahiran baru. Pada saat itu kita begitu haus akan Tuhan dan firman-Nya. Kita akan banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan banyak membaca Alkitab dan hidup kudus. Hal yang kelima, agar kita menjadi pemenang adalah menjadi murid Tuhan Yesus dan memuridkan orang lain. Sesuai dengan Roma 8 ayat 29. Goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu murid Tuhan Yesus. Sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6. Murid Tuhan Yesus adalah mereka yang hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tugas utama dari murid Tuhan Yesus tanpa memandang profesinya adalah menjadikan orang lain menjadi murid Tuhan Yesus. Ini adalah amanat agung Tuhan Yesus. Kalau kita menjadi murid Tuhan Yesus dan menjadikan orang lain sebagai murid Tuhan Yesus, pasti akan ikut dalam pengangkatan. Yang percaya katakan amin. Saya berdoa, kita semua harus jadi pemenang. Yang mau katakan amin. Yang mau mari kita angkat tangan kita dan katakan bersama saya bersama-sama. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Ku merindukanmu. Sembah Dia. Sembah Dia. Oh, taruh tangan saudara di kepala masing-masing. Taruh tangan saudara di kepala masing-masing. Bapak, urapi kami semua ya Aba, urapi kami semua. Urapi kami semua ya Tuhan, urapi. Terima pengurapan Tuhan, terima. Jadi pemenang. Ku merindukanmu. Ku merindukanmu. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, tundukkan kepala. Arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau?
Kamu semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau berkati, Kau tuntun, Kau bela, Kau lindungi, Kau tegur kalau kami salah. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau agar kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Firman Tuhan sudah dibagikan. Kalau Tuhan mengingatkan kita agar kita menyelesaikan segala sesuatunya dengan Tuhan, langsung kita minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya, ampuni saya. Ampuni kami semua Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu. Ampuni hamba-Mu ini juga. Terima kasih, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Kemudian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih. Ucapan syukur kepada Tuhan dengan suara, jangan diam. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh, oh Jesus. Jesus. Angkat tangan saudara. Tuhan sedang menyembuhkan kita semua. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Dibebaskan dalam nama Yesus. Dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.